Tumbuhan mensintesis karbohidrat dalam jaringan dan organ fotosintetik, terutama daun. Produk fotosintesis digunakan oleh organ tersebut maupun diekspor ke organ-organ lainnya yang bersifat non-fotosintetik yang juga membutuhkannya. Apa organ-organ non-fotosintetik tersebut? Misalnya akar, buah, batang, dan sebagainya. Proses pengangkutan material dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dinamakan translokasi. Untuk memudahkan kita memahami peristiwa translokasi, kita akan mulai dengan membahasnya dari senyawa yang ditranslokasikan, selanjutnya jalur translokasi, pola translokasi, laju translokasi, dan mekanisme translokasi. Baiklah, kita mulai dengan senyawa yang ditranslokasikan. Senyawa yang ditranslokasikan terutama adalah karbohidrat. Selanjutnya, asam-asam amino, protein, fitohormon, dan ion-ion anorganik. Berikut ini adalah tabel dari senyawa-senyawa utama yang ditranslokasikan beserta konsentrasinya di dalam floem. Kita lihat gula adalah molekul yang paling banyak dalam translokasi, yaitu 80 hingga 106 mg per mililiter. Selanjutnya asam-asam amino, asam organik, protein, potasium, klorida, fosfat, dan magnesium. Ini adalah senyawa-senyawa yang umum ditranslokasikan di dalam floem. Karbohidrat biasanya sukrosa, kemudian rafinosa, stakiosa, dan verbaskosa. Sedangkan asam amino misalnya asam glutamat dan glutamin. Sekarang bagaimana jalur translokasi tersebut? Gula dan materi organik lainnya diangkut ke seluruh jaringan tumbuhan di dalam floem. Jadi jalur translokasi ini melalui floem. Secara khusus dalam sel yang disebut sel tapis atau elemen tapis atau shift elemen. Elemen tapis menampilkan berbagai adaptasi struktural yang menyusun pembuluh tapis atau shift tube dan membuatnya cocok untuk fungsi sebagai alat transportasi. Kita lihat gambar berikut ini. Kita masih ingat bahwa jaringan floem itu tersusun atas 4 komponen, yaitu parenchyma floem, serabut floem, sel pengiring, dan sel pembuluh atau sel tapis. Di sini di bagian kanan ini ditampilkan beberapa bagian dari komponen floem yang berperan di dalam proses pengangkutan dalam translokasi. Ini adalah pembuluh floem atau pembuluh tapis. Ini adalah sel pengiring atau komponen sel, dan ini yang digambar sepotong adalah parenchyma floem. Oke, kita lihat ke sebelah kiri. Ini adalah satu dari komponen pembuluh tapis. Jadi pembuluh tapis ini tersusun atas sel-sel tapis atau shift elemen. Di satu sel kita lihat di ujung atas maupun bawah banyak pori-pori yang memungkinkan dan memudahkan proses transportasi. Bagian ujung ini disebut keping tapis. Dan ini adalah pori-pori yang membentuk keping tapis. Pori-pori pada keping tapis ini memudahkan untuk transportasi
secara vertikal. Selain bagian atas dan bawah, di bagian sampingnya juga ini banyak pori-pori. Pori-pori ini berfungsi untuk pengangkutan secara horizontal. Seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana polanya? Pola translokasi berbeda dengan pola transpirasi yang sudah kita bahas. Pola transpirasi arahnya dari bawah atau dari tanah yang mengangkut sumber dari air menuju ke bagian atas tumbuhan, dalam hal ini daun. Sedangkan translokasi itu polanya tidak searah, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas, dan bisa horizontal. Yang jelas dari source atau dari sumber ke sink atau ke tempat penampungan. Sumber-sumber apa? Sumber tempat senyawa yang akan ditranslokasikan. Dalam hal ini terutama adalah produk fotosintesis misalnya dari daun. Sink adalah tempat penampungan. Coba kita lihat di sini. Sumber biasanya adalah daun dewasa. Sedangkan sink bisa akar, daun muda, buah, umbi, dan sebagainya. Berapa laju transpirasi tersebut? Laju pergerakan transpirasi yang terjadi dalam floem adalah 0,3 sampai 1,5 meter per jam. Sedangkan kecepatan rata-ratanya adalah 1 meter per jam. Cukup cepat, bukan? Banyak senyawa yang ditranslokasikan berkisar 1 sampai 15 gram per jam per sentimeter persegi pembuluh floem. Bagaimana mekanisme tersebut? Oke. Semuanya dimulai dari source, dari sumber. Apa sumbernya? Terutama adalah dari daun, yaitu tempat di mana terjadinya proses fotosintesis, tempat diproduksinya senyawa-senyawa yang kemudian diedarkan. Kemana diedarkannya? Tadi ke sink, bisa ke atas, daun muda, bisa ke akar, dan sebagainya. Oke, gimana terjadinya? Misalnya di daun di sini dimulai dari source, dari daun. Ini anatominya itu pada pembuluh angkut, tepatnya di dalam floem, melalui floem. Oke, bagaimana mekanismenya? Di sini digambarkan, nanti akan dibahas ada 5 tahap dari mekanisme translokasi dari source ke sink. Ada juga beberapa buku yang menampilkan peringkasan menjadi 3 tahap atau ada yang lebih. Tetapi dari berbagai sumber tersebut, nampaknya yang paling akurat atau paling mudah dipahami adalah yang 5 tahap ini. Oke, ini lebih jelas gambarnya, di mana ini adalah source atau sumber, yaitu daun. Di sini adalah sel mosofil daun, tempat di mana fotosintesis berlangsung. Kemudian ini adalah sel pengiring. Ini pembuluh tapis dari floem yang tersusun atas sel-sel tapis. Ini adalah sel pengiring, dan ini sel sumber, misalnya akar di sini. Di sebelahnya ini adalah xilem digambarkan di sini. Kita tahu bahwa floem dan xilem selalu berdekatan. Bagaimana tahapannya? Mekanismenya? Secara singkat dapat digambarkan. Jadi pertama adalah loading, pengisian dari source ke floem. Ini source ke floem. Ini adalah bagian dari floem, yaitu sel pengiring dan juga di sini pembuluh tapis.
Yang kedua, osmosis air dari xilem ke floem. Ini ada xilem, kita tahu bahwa air adalah adalah produk transpirasi. Dia ada osmosis air dari xilem ke floem. Yang ketiga, aliran sukrosa di dalam floem. Oke, di sini digambarkan ke bawah karena shotnya di sini dicontohkan adalah akar. Ini aliran sukrosa dalam floem. Yang keempat, unloading atau pembongkaran dari floem ke sink. Dari sini floem ke sink, di sini adalah digambarkan sel akar. Dan yang terakhir, osmosis dari floem ke xilem. Oke. Ini